Pada Bapak Tetas, Pak Wi, selaku pelaksana acara kali ini, pagi hari ini, dan yang terhormat para hadirin, Pak Setiawan Haji dari Pikiran Rakyat, terima kasih sudah datang di acara pagi hari ini. Acara selanjutnya mungkin bisa saya persilakan waktu dan tempatnya untuk sambutan dari Pak Wi. Mangga Pak Wi, untuk memberikan kesempatan beberapa kata. Saya melihat memang kegiatan pengabdian masyarakat yang cita-citanya adalah di mana universitas itu mempunyai misi tridharma ya, jadi mengharapkan adanya keinginannya untuk masyarakat yang terkait ya, saja ya, dan kita sudah memberi masyarakat terkaitnya itu adalah di kawasan Campuang ini ya, walaupun juga banyak juga teman kita yang di tempat lain, dan malah kebetulan Campuang Luang ini menjadi salah satu pilihan dari Telkom City untuk menjadi kawasan binaan. Jadi programnya namanya Community Investment Service. Jadi ini memperbaiki sebetulnya pola PKM. Kita anggap yang ini masih pola PKM yang lama sebelum masuk yang ESD. Baik, terima kasih Pak Wi atas sambutannya. Mungkin selanjutnya dari Pak Tata sendiri mungkin ada. Mungkin dari Pak Jadi dulu sebagai Boleh. Ada sedikit menyampaikan gambarannya ini sebelum kita mulai gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat atas, yang juga buat ke Pak Ahmad ya, Ahmad ya, dari Pikiran Rakyat, dan juga buat adik-adik sekalian yang dari Universitas Telkom. Pada intinya kami ya alhamdulillah mungkin berterima kasih dengan peduli mungkin ya dengan pengabdian masyarakatnya dari universitas untuk PKM di sini. Yang mudah-mudahan harapan kami untuk kedepannya gitu kan bisa bersinergi atau bisa saling lah, atau misalkan menjadi jembatan kami gitu kan para IKM untuk ke depan biar lebih maju lagi mungkin ya. Mungkin ada biasanya kan sekarang dengan teknologi gitu kan, dengan yang canggih-canggih, adapun gitu kan kalau misalkan kami di IKM hanya bisa untuk memproduksi saja gitu kan. Siapa tahu mungkin bisa berkolaborasi dengan universitas, punya ide-ide dengan model-model sepatu yang gimana gitu kan, bisa dikolaborasikan dengan kami orang industri, orang produksi lah gitu teman. Paling itu aja ya, kami sangat berterima kasih. Nanti mungkin Pak Ahmad akan sharing-sharing pengalaman beliau tentang, kalau di sini kan istilahnya tentang storytelling produk ya. Jadi nanti intinya bagaimana kita mencoba mau menaikkan penjualan, kalau teman-teman dari pengrajin, bagaimana nanti membuat misalnya sepatu ini dibuat ceritanya itu seperti apa yang singkat yang kira-kira bisa menarik konsumennya. Nah, nanti mungkin Pak Ahmad akan sharing, ini mungkin materinya dari ini, kita menampilkan keunggulan dari produk ini intinya yang akan disampaikan ke customer kita, sehingga nanti customer itu akan tertarik, iya ini desainnya, ini kekuatannya dan sebagainya. Kurang lebih nanti seperti itu. Nah, nanti bisa dihubungkan juga nanti dengan sosial media dan sebagainya ya Pak. Nanti mungkin beliau yang akan lebih dalam. Ini pengantarnya kurang lebih seperti itu. Makanya tadi pagi saya juga menceritakan ke Bapak, Pak, kita langsung aja di walk. Ini lokasinya bukan di gedung mewah atau di hotel, tapi kita langsung di on spot lokasi tempat teman-teman PPSB untuk membuat sepatu. Jadi mungkin nanti akan langsung lebih banyak sharingnya, tanya jawabnya. Mungkin langsung bisa membuat satu contoh dari sepatu yang mungkin sudah disiapkan Pak Denny, bagaimana caranya. Nah, itu nanti lebih enak seperti itu. Mungkin kurang lebih itu aja pengantar dari saya. Terima kasih sekali. Dongeng itu penting, diceritakan dongeng. Ya. Saya dulu stafnya Pak Susno Duaji. Saya bikin 3 jilid buku. Dongeng tentang beliau laku Pak, laku besar. Pak Susno jadi laku, diundang di salah sini. Saya juga diundang ke bawah Pak. Dongeng yang positif akan membawa semua pihak-pihak yang positif. Saya dulu Pak di Malaysia Pak.
Tapi jangan dicontoh. Saya gabung dengan paguyuban Dukun, Pak. 14 tahun hidup saya sesat, Pak. Saya insaf tahun 2006 ketika pesawat Adam jatuh di Sulawesi. Saya ditugaskan saya mengenang pesawat. Pesawatnya nggak ketemu, alhamdulillah saya jadi healing, Pak. Itu saya udah sesat 14 tahun. Nah, kesesatan itu saya manfaatkan. Jadi kita ini hidup dengan punya domain masing-masing. Ada yang positif, ada yang negatif. Nah, domain yang positif kita ambil manfaatnya, Pak. Domain bisnis banyak yang positif. Misalkan Denny, walaupun mengalami lockdown begini, tetap membina anggotanya nggak ada yang tutup atau segala, tentu punya tipsnya. Nah, itu didomainkan akan jadi ilham bagi pihak lain. Ketika pihak lain mengamalkan ilhamnya Pak Denny, dapat pahala, Tuhan ngasih pahala kan gitu. Jadi lumayan Pak domain-domain ya. Ini ketika ini saya udah isap. Tujuannya yang untuk kenalan Pak. Dipakaikan. Batin-batinnya emang betul batin-batin. Peti mati buatan kecil kosong. Kecil. Kosong gitu. Dipaketkan. Tujuannya yang untuk kenalan. Nah, polseknya dekat tempat tinggal Pak ini betul-betul kenalan, ditembak. Ini penghinaan kan gitu. Tapi setelah dijelaskan maksudnya adalah itu sebagai tips bisnis yang hanya 2 malam di polsek kok nggak ditahan. Hanya ngomong-ngomong ya main gaple dikasih nasi padang segala macam gitu di situ. Tapi lumayan heboh Pak. Iklan bebas bea kan media masuk. Ini apaan kampus dikasih peti mati. Bisa aja misalnya PPSB ngasih ucapan. Tapi jangan peti mati ya. Sepatu Abu Nawas atau apa ke sekolah atau mana gitu. Kasih alamatnya. Jadi hanya mengundang. Jadi ilmunya tuh sama kita ketika ke sekolah Pak. Bapak diundang anaknya ikut lomba mesti didampingi oleh ayahnya. Padahal masih sekolah apa ingin mengenalkan supaya sekolah di situ. Tapi saya juga gini Pak, kalau untuk masalah dagang belum makan offline ya, sekarang kan online gitu ya. Kalau untuk offline dulu seperti harga dagang gitu ya juga pernah coba gitu ya. Perjalanan shadow yang seperti itu saya pernah ngalamin juga. Cuman yang jadi kendala itu kan sekarang di online ya, dengan teknologi mungkinnya sekarang baru. Jadi pada intinya gini ya, ada nih dari teman saya juga nih yang produksi. Jadi handphonenya baru, wajahnya lama gitu kan. Jadi bingung juga gitu. Nah, misalnya suatu gini ya Pak ya. Bagaimana men-storytellingkannya gitu. Tinggal Bapak nanya ke si pembuatnya. Yang kayak tadi konsumen itu kan ingin tahu bahan bakunya apa. Ya. Bahan bakunya apa? Bahan baku ini mengganggu nggak atau membuat nyaman kulit sepatu kulit pemakai apa enggak? Lantas talinya dengan model tali begini membuat tambah sulit apa enggak? Nah, tinggal didongengkan itu, dibuat nilai lebihnya apa, minusnya apa. Yang minusnya itu jadi bahan evaluasi, jangan dipublish, jangan diekspos. Pembuat sepatu ini telah memiliki pengalaman membuat sepatu sekian tahun, misalkan di kota mana, Guangzhou atau di Hong Kong atau di Batam. Nah itu dicantumkan, dituliskan namanya di packaging itu kemasan. Pembuat desain sepatu ini dan pembuatnya atau di bawah pengawasan Bapak X yang punya pengalaman, dia mantan atau pensiunan di Batam. Nah, Batam kan dikenal kan sepatunya. Nah itu dongeng semacam itu dibuat, itu bisa di-publish di medsos kita, bisa di leaflet, bisa di packaging tuh di 3 media itu. Bahkan kalau mau, yang tadi usulan saya supaya PPSB dimiliki tanda petik oleh anggota, ada sense of belonging anggota, Kang Denny mulai menggagas bikin tiang untuk pasang pengumuman publisitas sama-sama anggota di pintu masuk Cikapundung situ, Cibaduyut itu dekat patung. Misalnya tiang 3 itu, silakan bebas bea situ, minta dispensasi ke Dispenda, jangan dikenai pajak pasang spanduk situ. Bahkan nanti Kang Denny bikin peta spanduk. Maksudnya peta itu denah sepatu Pak, pakai foto lambang, sepatu sekolah ada di toko ini. Pembuatan bahan spanduk itu minta uang ke anggota tuh, so mau bikin baliho yang gede gitu. Jadi konsumen begitu masuk Cikapundung, Cibaduyut lihat sepatu senang, foto-foto selfie kan nanti
monumen sepatu udah diubah sama Kang Dini lebih bagus. Nengok ke sebelah, udah tahu dia kebutuhan sepatu basket ada di toko ini dicatat. Nggak usah mapai satu-satu, itu kan menambah kemacetan. Jadi pihak Polantas akan dukung itu. Spanduknya dibuat yang bagus, yang bonafit ya. Nah, mungkin itu contohnya ya. Siapa?